Sunan Giri ini salah satu dari anggota Wali Songo dan salah satu juga pendakwah ulung. Namanya harum sampai sekarang, bahkan makamnya pun masih diziarahi oleh para peziarah, terutama peziarah domestik hingga sekarang dari berbagai daerah. Beliau ini adalah putra dari Maulana Ishaq. Maulana Ishaq putra Syekh Jumadil Kubro. Itu artinya Sunan Giri ini masih satu kakek dengan Sunan Ampel, yaitu Syekh Jumadil Kubro. Mengenai silsilahnya bisa dilihat pada video sebelumnya. Kelahiran Sunan Giri ini agak unik, agak dibarengi dengan sebuah insiden, yaitu sebuah wabah. Jadi ketika kita flashback sedikit, ibunya Sunan Giri ini bernama Dewi Skardadu. Ada yang bilang Retno Sabodi. Beliau ini adalah putri dari Raja Belambangan yang waktu itu sedang sakit parah, tidak ada yang mampu mengobatinya. Kemudian Raja Belambangan pun melihat putrinya yang sedang sakit tersebut, sedih dan juga mengeluarkan sayembara yang isinya barang siapa bisa menyembuhkan putriku ini akan aku nikahkan dengannya dan akan kuberikan setengah kerajaan. Sayembara ini kemudian sampai kepada telinga Syekh Maulana Ishaq ini. Mendengarnya Syekh Maulana Ishaq ini kemudian gembiranya bukan main karena merasa doanya diijabah oleh Allah. Setelah sebelumnya Maulana Ishaq ini sudah berusaha untuk menyebarkan agama Islam, namun tak menuai hasil apapun. Bahkan dalam usahanya tersebut, Maulana Ishaq ini sampai melakukan tirakat, yaitu bertapa di Gunung Selangu, Banyuwangi. Dengan adanya sayembara tersebut, Maulana Ishaq ini sangat gembira, merasa pertolongan Allah sudah dekat. Beliau sangat bersyukur, merasa apa yang dicita-citakannya ini dalam menyebarkan agama Islam akan segera terlaksana. Singkat cerita, beliau ini mengikuti sayembara dan juga berhasil menyembuhkan sang putri. Kemudian Raja Belambangan ini sebagai seorang raja yang menepati janjinya. Jadi Dewi Skardadu ini putrinya dinikahkan dengan Maulana Ishaq dan diberi setengah kerajaannya. Setelah mendapatkan setengah kerajaan, rakyat-rakyat yang di bawah kepemimpinan Maulana Ishaq ini pun pada masuk Islam. Namun begitu, Maulana Ishaq ini belum merasa puas karena sang raja belum mau masuk Islam. Beliau pun mencoba untuk mengajak sang raja, yaitu bernama Minak Semboyo. Jadi Raja Belambangan waktu itu namanya Minak Semboyo. Maulana Ishaq ini kemudian berusaha mengajak Raja Belambangan untuk masuk Islam. Namun di luar dugaan, respon atau jawaban dari Raja Belambangan Minak Semboyo ini marahnya bukan main. Bahkan Raja Belambangan ini sampai menghunuskan pedangnya mau membunuh mantunya sendiri, yaitu Maulana Ishaq. Karena pada waktu itu memang kerajaan Belambangan ini adalah kerajaan Hindu terakhir. Maulana Ishaq yang hendak dibunuh itu pun langsung melarikan diri dari Belambangan. Walhasil Maulana Ishaq ini lolos dari tikaman sang raja. Pada saat yang sama, Dewi Skardadu ini sedang mengandung atau hamil 7 bulan. Bisa dibayangkan bagaimana sedih dan juga rekosonya Dewi Skardadu ini, sudah hamil tua lagi.
tapi ditinggal pergi oleh suaminya. Tak selang lama Allah menurunkan bala atau semacam wabah yang istilah Jawanya ini pagebluk. Ini semacam penyakit seperti esok waras sore mati atau sore waras esok mati. Pagi sehat, sore meninggal, ataupun sore sehat, paginya meninggal. Penyakit ini tidak bisa dilawan, sudah diikhtiari atau diusahani Raja Blambangan Minak Semboyo, namun tidak menghasilkan apapun. Hingga sang Raja Blambangan ini meyakini bahwasanya wabah yang terjadi pada waktu itu disebabkan oleh si jabang bayi yang ada di perut putrinya Sekardadu. Sang raja pun berkata, besok kalau bayi sudah lahir supaya dibuang ke laut untuk menghilangkan nasib sial sekaligus tumbal. Nan begitu bayi lahir langsung ditaruh di peti, kemudian dibuang ke laut. Peti berisi bayi tersebut diterpa ombak ke sana ke sini hingga sampai ke daerah Gisik-Gresik. Peti tersebut kemudian ditemukan oleh seorang janda bernama Nyai Panate. Begitu dibuka, kagetnya bukan main, ternyata isinya adalah bayi yang masih segar, bersih dan juga sehat. Bayi tersebut diasuh dan dimanja. Nyai Panate ini sangat bahagia karena merasa ada temannya. Kemudian bayi tersebut diberi nama Raden Paku yang kemudian masyhur dikenal dengan nama Sunan Giri. Pelajarannya adalah Allah menurunkan wabah tidak mungkin tanpa sebab. Barangkali memang ada yang salah pada diri kita. Saya tidak mengatakan bahwasanya wabah yang terjadi di masa sekarang, pandemi ini disebabkan karena orang non-muslim tidak mau masuk muslim, ataupun orang non-muslim memusuhi muslim sebagaimana zaman dulu. Karena bagaimanapun orang non-muslim pun juga mempunyai budi pekerti yang baik, tumindak yang becik. Begitupun sebaliknya, orang Islam tidak lantas dia ini bersih dari salah ataupun dosa. Banyak juga orang Islam yang tumindaknya kurang becik, mungkin ada yang korupsi dan lain sebagainya. Nggak usah jauh-jauh, mungkin saya juga ini banyak salah dan juga dosa. Meskipun saya muslim, namun begitu tidak menutup kemungkinan bahwasanya saya ini bersih dari salah dan juga dosa. Kita pun juga harus banyak meminta ampunan pada Allah, karena mungkin memang ini sebagai peringatan buat kita yang mungkin selama ini lupa akan yang menciptakan kita. Kita harus yakin bahwasanya kita mampu melewati wabah ini. Tentu setelah kita berikhtiar baik lahir maupun batin. Saya hanya bisa mengingatkan pada teman-teman ataupun saudara-saudara sekalian untuk selalu mengikuti imbauan dari yang berwenang dalam hal ini adalah pemerintah. Pun juga agar selalu menjaga kebersihan. Mungkin bagi kita sering mendengar sebuah kalam an-nadhafatu minal iman, ataupun kebersihan sebagian dari iman. Ataupun juga hadis. Ada hadis yang menyebutkan bahwasanya at-tuhuru syatrul iman, kesucian sebagian dari iman. Kita harus yakin mampu melewati wabah ini, karena wabah ini juga termasuk penyakit. Sebagaimana hadis Nabi menyebutkan, likul lida'in dawa, faida usibat dawa uda bari abidnillah. Setiap penyakit tentu ada obatnya. Faida usibat dawa uda, maka ketika obatnya sudah ditemukan, bari abidnillah, maka penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah.
Ada juga hadis lain yang menyebutkan bahwasanya innallaha lam yunazzil da'an illa anzala lahu syifaa. Sungguh Allah tidak menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah juga menurunkan obatnya. Hendaknya juga kita dalam menyikapi wabah ini tidak menganggap wabah ini sebagai musuh yang harus kita benci atau lainnya, karena bagaimanapun wabah ini juga makhluk-makhluk yang tunduk pada penciptanya. Allah menurunkan bala tentu ada maksud dan tujuannya. Sebagaimana hadis Nabi, aidhamul jaya ma'a idhamil wabah, wa innallaha idza habba qauman ibtalahum faman radiya walahur ridho wa man sakhita walahus sukhtu.